Episode 407. Elena, walaupun kamu bukan putriku, tapi sekarang kamu adalah putriku. Ayahmu juga bilang, kami telah membuatmu menderita. Jadi sekarang saatnya untuk menebus semuanya. Tuan muda keluarga Woodley adalah salah satu dari 4 pemuda hebat di ibu kota. Dia akan memberimu kebahagiaan, lebih baik daripada yang diberikan suamimu ini, kata Renata dengan suara pelan. Diam. Kamu bicara begitu, karena kamu hanya ingin memperkuat status keluarga Miller saja. Jensen juga membuka suaranya karena tidak bisa melihat Elena menahannya sendirian. Ini juga pertama kalinya dia bicara sejak menghadiri pertemuan keluarga Miller. Selain itu, dia bisa merasakan kalau orang yang menyebutnya sebagai ibu dari Elena, sebenarnya tidak memperlakukan Elena dengan baik. Bagaimanapun dia bukan putri kandungnya. Beraninya kamu. Mendengar Jensen berbicara kasar, semua keluarga Miller menjadi marah. Setiap orang yang hadir baik dari politik atau tentara. Paling buruk, mereka juga taipan bisnis. Sejak kapan giliran pria itu untuk berbicara? Renata yang selalu menjadi superior, wajahnya menjadi suram karena dimarahi oleh Jensen. Jensen, kamu berani sekali. Jangan lupa, kamu hanya seorang dokter kecil. Tapi kamu bisa berlutut di depan Elena, bahkan menerima tamparannya. Jessica juga marah. Dia tidak menyangka Jensen berani memarahi ibunya. Dia berkata dengan dingin, kamu mengganggu Elena seperti ini, hanya karena kamu tertarik pada uang kami kan? Oke, kami akan memberimu uang dan memberikan semua yang kamu inginkan. Tapi kamu harus segera meninggalkan Elena, karena kamu tidak layak untuknya. Berlutut di depan Elena? Bahkan diam saja saat wajahmu ditampar? Hal seperti ini, aku juga pernah mendengarnya. Sepertinya pernah menjadi berita di Asmenia. Sampah ini, beraninya kamu mengganggu Elena? Para kerabat sepertinya mengetahui masalah ini dan ekspresi mereka menjadi lebih menghina. Terutama adik Elena, Naomi, dia sangat kecewa. Sebelumnya, saat dia melihat Jensen demi Elena menyelinap ke rumah keluarga Miller, dia merasa kagum. Ternyata dia hanya seorang pecundang, sepertinya semuanya yang dikatakan kakak pertama benar. Jensen hanya memperalat Elena untuk mendapatkan uang saja. Kalian sembarangan. Elena cemas dan berkata kepada Jessica, Jessica, apakah kamu masih punya malu? Sudah kalah dari Jensen di Asmenia, sekarang memfitnahnya. Kenapa kamu tidak memberitahu orang-orang bagaimana caramu menipu Jensen? Kenapa tidak kamu ceritakan tentang pencapaian Jensen di Asmenia? Dia tahu apa maksud Jessica meremehkan Jensen, sehingga semua orang merasa Jensen tidak layak untuk dirinya. Elena, kamu sudah dibutakan olehnya. Aku tanya, apakah dia berlutut memohon di hari ulang tahunmu? Apakah saat kamu memukul wajahnya, dia marah? Jessica tersenyum dan membiarkan Sylvia memutar video hari itu. Proyeksi tersebut menampilkan video kejadian pada hari ulang tahun Elena. Ketika keluarga melihat Jensen berlutut dan wajahnya ditampar, mereka merasa Jensen tidak layak untuk Elena. Dia tidak punya uang, tidak punya kemampuan dan bahkan tidak punya kejujuran. Hal yang paling menjijikkan adalah meskipun tidak layak, dia masih mengganggunya. Mendengar ejekan tersebut, Jensen tidak peduli, dia tersenyum dan berkata, benar, aku pecundang, tetapi tidak lebih baik dari kalian keluarga Miller. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa 8 keluarga bangsawan di ibu kota sebenarnya mengandalkan pernikahan untuk meningkatkan reputasi mereka? Kalimat ini seperti tamparan keras bagi keluarga Miller, membuat mereka yang sombong diam seketika. Entah kenapa beban hati paman ketiga terasa lebih lega, Jensen benar-benar hebat. Dia bisa membalikkan keadaan. Renata tidak tahan lagi, dan membentak, kamu hanya seorang dokter kecil, beraninya kamu mengejek keluarga Miller. Benar, aku seorang dokter kecil, tetapi aku juga seorang dokter yang dapat melihat penyakit kalian. Jensen malah menjadi tenang dan dengan santai berkata, bibir Renata ini, hatimu tidak bagus, kamu sering tidak bisa tidur di malam hari. Sikapmu terlihat lembut, tapi nyatanya kamu tidak sabaran dan mudah tersinggung. Bisa dibilang dendam yang kamu simpan, membuat hatimu bermasalah. Diam kamu. Renata menjadi marah karena malu, sepertinya perkataan Jensen itu menyakitkan. Benar, sekilas kesan kebanyakan orang adalah wanita itu sangat berbudi luhur. Tetapi setelah mengenalnya, mereka tahu bahwa wanita itu sangat mudah tersinggung. Siapapun yang menentang keinginannya, akan membuatnya marah besar. Mungkin, ini karena dengan posisinya yang tinggi, seiring waktu menjadi kebiasaan.
Aku punya penyakit apa? Aku bisa mengundang seorang yang paling terkenal di Huaxia untuk memeriksaku. Kamu pikir karena kamu punya beberapa keterampilan medis, pendapatku mengenai dirimu akan berubah, kata Renata menambahkan. Terserah kamu, aku mendiagnosis seseorang, karena sebuah alasan. Jensen tidak peduli untuk mengangkat bahu. Melihat Jensen ingin berbicara, Jessica tidak tinggal diam. Dan diam-diam menatap Antonio sekeluarga. Paman Antonio segera mengerti dan berkata dengan nada menghina, haha, jangan bilang, hanya karena kemampuan medismu, kamu ingin menjadi menantu keluarga Miller. Lelucon, ada banyak dokter terkenal di Huaxia, kamu urutan keberapa? Seorang pecundang yang memanfaatkan istrinya sendiri. Apakah pantas menjadi dokter? Dia hanya membual saja. Dia pikir ini acara komedi? Aku rasa sebaiknya kita panggil saja polisi untuk membereskan semuanya. Martha juga licik dan kejam. Mereka sekeluarga sama seperti Jessica. Sepertinya kalian tidak percaya pada kemampuan medisku. Jensen masih terlihat tidak marah, menatap Antonio dan berkata, kalau aku tidak salah, kamu pernah tertembak ketika kamu masih muda, dan itu adalah 2 kali. Kedua tembakan ini hampir membunuhmu. Lalu kamu beruntung dan selamat, tetapi masih ada banyak efek samping yang tersisa. Bagaimana kamu bisa tahu? Wajah Antonio tiba-tiba berubah, karena hanya ayah Elena yang tahu tentang penembakan itu. Pak, jangan dengarkan omong kosongnya, jangan lupakan identitasmu. Martha tiba-tiba menjadi cemas. Suaminya termakan kata-kata Jensen. Bukankah itu membuktikan bahwa keterampilan medis Jensen tidaklah buruk? Sepertinya pada awalnya kamu koma selama setengah tahun. Tapi sekarang efek yang tersisa adalah saat hujan pinggangmu sakit dan kamu tidak bisa berdiri tegak. Jadi kamu hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ini semua karena ginjalmu tertembak, jadi aliran darah ginjalmu buruk. Jensen melanjutkan, sepertinya kamu sudah menemui banyak dokter, tapi masih tidak sembuh. Tenang saja, aku punya cara untuk menyembuhkannya. Oh ya, ada satu lagi. Yaitu, peluru lain mengenai tempat yang menyebabkan spermatorhea MU tertekan dan kamu tidak bisa punya anak seumur hidupmu. Selesai mendengar perkataan Jensen, dahi Antonio penuh dengan keringat dingin. Semua perkataannya benar, bahkan dokter pribadinya juga tidak tahu sebanyak itu. Pak, kamu benar-benar percaya? Martha semakin cemas. Tiba-tiba, Antonio berbalik badan dan menatapnya dengan tatapan yang seram. Spermatorheaku tertekan dan aku tidak bisa punya anak seumur hidupku. Bagaimana dengan Sylvia? Wajah Martha sekejap berubah. Dasar! Antonio menampar Martha sampai giginya copot dan jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengira kata-kata Jensen akan membuat pasangan suami dan istri ini berselisih. Tapi kenapa Antonio sangat percaya pada Jensen? Bahkan sampai menampar. Sebelumnya mereka bilang Jensen adalah sampah dan seorang pecundang. Dan tidak ada yang percaya kemampuan medisnya, tapi sekarang. Bukankah sekarang sudah ada yang percaya padanya? Bukan hanya tamparan, tapi itu adalah tamparan yang menyakitkan.